Halo Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. 3 minggu kami di perjalanan. 2 hari minggu kami ada di Hong Kong. Saya berkhotbah kepada jemaat di sana. Dan hari ini kami kembali ke pelayanan kita di sini. Saya senang. Tadi masuk ruangan ini saya melihat perubahan yang baik. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu semakin matang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih buat doa Bapak Ibu. Kami terus berdoa buat kita semua supaya kita baik-baik saja. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa pergi mengunjungi Pastor Jerry dan istri anak-anaknya bukan kemauan kami sesungguhnya. Mereka yang mengaturnya dengan saudara-saudaranya. Mas Bangkit menolong kami dengan tiket kami. Lalu Jerry yang menampung kami di sana, makan dan tidur kami. Rasul mengurusi yang lain. Jadi sesungguhnya kami ke sana karena mereka berhubung supaya Bapak Ibu bisa kami berdua maksudnya bisa ke Hong Kong. Jadi bukan karena kami punya uang banyak, bukan. Itu karena ketika anak kami bersepakat bahwa Bapak Ibunya pergi ke Hong Kong. Saya dapat bersaksi bahwa Tuhan baik. Apa yang saya katakan seringkali di sini, Tuhan memanggil kita supaya hidup kita lebih baik. Saya sudah melihatnya. Kebetulan Pastor Jerry pindah rumah waktu kami di sana. Jadi 3 hari terakhir saya bisa bantu dia musuh barang ke rumahnya yang baru. Posisinya sekarang lebih baik. Rumahnya lebih besar, seperti di Tawamangu dingin di atas bukit. Bagus sekali. Udaranya bagus, pemandangannya bagus, situasinya semua bagus. Lebih dekat lagi dengan gerejanya, perintisannya yang baru. Jadi terima kasih buat jemaat Bukit Sion untuk mereka. Mereka di Hong Kong baik-baik saja. Mereka melayani semakin baik. Saya bertemu dengan pastor seniornya. Saya bertemu dengan pastor kanselornya. Saya bertemu dengan sahabat-sahabatnya dari berbagai bahasa. Dan mereka memberi kami kesaksian bahwa Jerry semakin baik di sana. Semakin dapat memberikan dampak yang lebih baik kepada pelayanan internasional di mana mereka bergabung. Itu semua karena dua Bukit pemutus. Sebab Jeremia ke sana yang memutus bukan GSJA tapi gereja Bukit Sion, maksudnya bukan GSJ daerah, bukan GSJ nasional, tapi gereja kita yang memutusnya. Kita bersyukur kita bisa memutus misionaris tanpa membiayai. Tuhan cukupkan semua dengan baik. Saya berharap orang-orang muda terinspirasi untuk bisa lebih baik di dalam perjalanan hidupnya melalui Jeremia yang tidak pernah terpikirkan, tapi Tuhan itu sangat baik. Sekarang saya akan menyampaikan firman Allah.
Sejak berangkat dari kota Solo, saya berdoa Tuhan, setelah pulang dari sini besok, saya akan berkhotbah tentang apa. Kemudian Tuhan taruh di hati saya 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 5. Nanti kita sambung ayat 16 dan juga ayat 21 supaya tidak terlalu panjang pembacaan. Ini adalah tentang Raja Usia, Raja Yehuda yang telah menjadi raja dalam usia yang sangat muda. Beliau diangkat menjadi raja pada umur 16 tahun. Inilah ayatnya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 5 menjadi perhatian. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Allah, Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya ulangi, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Setelah ia menjadi kuat, ayat 16, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana. Kisah ini sangat menarik. Seorang raja muda berumur 16 tahun dinobatkan menjadi pemimpin Yehuda. Dan dikala dia dinobatkan di masa mudanya, dia beruntung punya seorang bapak rohani yang bernama Sakaria. Dan Sakaria lah yang mengajar dia setiap waktu bagaimana sepatutnya hidup. Dan selama ia dekat dengan bapak rohaninya Sakaria, ia melakukan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Sakaria. Yang pertama, takut akan Tuhan, melakukan yang benar, dan terus mencari Tuhan. Selama ia melakukan kebenaran itu, takut akan Tuhan, hidup benar, mencari Tuhan, Alkitab memberi kesaksian, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Tetapi setelah ia menjadi lebih kuat, lebih berhasil, lebih jaya, Alkitab berkata ia melakukan yang merusak
Apa itu? Ia berubah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya telah membaca Alkitab dan saya menemukan banyak cerita bahwa orang yang berubah setia kepada Tuhan, akhir hidupnya selalu buruk. Saya ulangi, saya sudah menemukan berbagai peristiwa hidup di mana orang berubah setia dari Tuhannya. Yang saya temukan adalah akhir hidupnya selalu buruk. Akhir hidupnya tidak lebih baik. Seharusnya di dalam Tuhan masa akhir hidup kita harus lebih baik. Itu kehendak Tuhan. Sampai disebut Alkitab, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Itu pernyataan yang bermaksud hidup kita semakin ke akhirnya haruslah lebih baik. Sampai masa putih rambutmu, artinya apa? Sampai tua kita seharusnya lebih baik. Tetapi usia memberikan kita sebuah contoh yang kurang bijak. Masa tuanya berakhir dengan penderitaan. Masa hidupnya tuanya dikucilkan karena dia sakit kusta. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Kita berharap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, penyertaannya, berkatnya di masa tua kita. Salah satu nasihatnya adalah jangan berubah setia. Tetaplah mencari Tuhan, bahkan lebih giatlah mencari Tuhan. Supaya akhir hidup kita tidak berakhir seperti usia menjadi menderita. Tidak ada orang yang mencari Tuhan menjadi rugi. Tidak ada orang yang mencari Tuhan semakin susah. Alkitab berkata, yang mencari Tuhan akan mendapat Tuhan itu sendiri. Janganlah berubah setia. Alkitab berkata tadi di ayat 5, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sayang, setelah dia kuat, dia sombong. Hati-hati, jangan sampai tinggi hati. Kalau Tuhan mengubah jalan hidupmu, itu juga anugerah. Hari-hari ini saya menyaksikan bagaimana Tuhan menolong saya dan anak-anak saya. Maka saya selalu bilang dengan anak-anakku, kalau Tuhan semakin memberkati kita, haruslah semakin giat kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Tambahkan porsi doa, saya bilang. Tambahkan porsi baca Alkitab. Tambahkan porsi melayani. Tambahkan porsi untuk berbuat baik kepada Tuhan dan sesama. Saya bersyukur. Saya hanya mensyukuri anugerah Tuhan dengan bersaksi. Di masa tua saya sudah melihat Tuhan menolong saya. Saya tidak perlu pikir saya harus pergi kemana piknik. Anak-anak saya sudah cukup untuk berembuk kemana ayah ibunya harus berpergian. Mohon maaf kalau kami pergi, bukan karena kami punya niat. Tapi Bangkit bilang, Papa selama 40 tahun lalu tidak pernah piknik. Kami saksinya. Sekarang waktunya kami sudah berkati Tuhan. Jadi mereka yang menolong.
Saya bersyukur di masa tua saya tidak perlu susah. Inilah kehendak Tuhan bagi semua umatnya. Sampai masa tua, kata Tuhan, sampai putih rambut aku gendong kamu. Itu artinya apa? Tuhan mau menolong kita sampai masa tua kita. Tapi ada satu rahasianya. Jangan berubah setia. Jangan melakukan yang merusak. Itu jelas tadi di ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang rusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Jangan melakukan yang merusak kehidupan yang sudah baik. Jangan. Masih ada. Kalau sekarang Tuhan sudah berkati, surga masih penuh dengan berkat yang bisa kita minta. Kemurahan Tuhan sesungguhnya lebih daripada hidup. Tadi saya berkata saya sudah baca Alkitab dan menemukan peristiwa-peristiwa berubah setia di mana akhir hidupnya tidak lebih baik. Saya akan sebutkan contoh lain itu. Yang pertama ditulis di Ulangan 32 ayat 48 sampai 51. Ini tentang Musa dan Harun yang tidak diperbolehkan masuk tanah Kanaan. Mereka hanya boleh menatap, tidak boleh masuk. Dan inilah kata Alkitab, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Jeriko. Pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung ini yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel. Kenapa Musa, kenapa Harun akhir hidupnya tidak segemilang masa mudanya? Karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Kurang apa Musa? Dia pernah di Gunung Sinai 40 hari 40 malam bertatap muka dengan Tuhan Allah secara langsung. Bahkan sisa kemuliaan yang masih ada di wajahnya setelah pertemuannya dengan Tuhan sangatlah mematikan. Artinya Musa bukan saja mengalami mujizat-mujizat yang lumrah dialami oleh banyak orang, tapi dia melebihi banyak nabi, melebihi banyak imam. Dialah yang membuat Laut Merah menjadi kering. Dia juga yang membuat Laut Merah menjadi kembali menggenangi Firaun dan tentaranya. Dialah yang mendatangkan burung untuk makan daging bagi bangsa Israel selama 1 bulan. Musa memberikan kita informasi, semua ikan di laut saja dikumpulkan. Tidak mungkin Israel makan daging di padang gurun. Tetapi pada akhirnya Tuhan memperlihatkan kuasanya kepadanya.
Saya mau memberitahu, hidup Musa sangatlah tiada tara dalam pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tetapi sekali saja dia berubah setia, Tuhan bilang, Musa, cukup, kau tidak boleh ikut masuk tanah Kanaan. Hanya Kaleb dan Joshua, engkau, kakakmu Harun, mbakmu Meriam tidak boleh masuk. Karena kalian berubah setia. Lihat itu, begitu pentingnya kesetiaan. Betapa pentingnya bertahan dalam kebenaran. Betapa pentingnya untuk terus kokoh mencari Tuhan. Jangan berubah setia, apapun alasannya. Kalau penderitaan datang, tetaplah di dalam Tuhan. Kalau kesuksesan datang, tetaplah di dalam Tuhan. Kalau godaan apapun yang datang, pilih tetap di dalam Tuhan. Usa berubah setia, bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada bapak rohaninya yang bernama Sakaria. Sekiranya dia tidak berubah setia kepada bapak rohaninya Sakaria, ia tidak akan mengalami masalah. Tetapi sayang, usia tidak bertahan. Maka Bapak Ibu, ini yang Tuhan taruh di hati saya dan terus kami doakan selama 2 minggu, 3 minggu. Janganlah berubah setia kepada Tuhan. Katakan amin. Beritahu kiri kanannya, setialah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Itu yang baik. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Tentulah kita semua ingin itu. Generasi muda ya ingin, generasi tua pasti mau. Tuhan membuat kita berhasil. Berhasil itu enak. Kalaupun yang saya alami ini tidak sangat berhasil, tapi berhasil saja sudah enak. Yang tidak pernah terpikirkan, kami makan pagi di Hong Kong, kami makan siang di Singapura, karena kami harus transit 2 jam. Kami makan malam di Jakarta. Masih kurang baik apa itu berkat Tuhan. Ibu Gembala lebih kemayu lagi. Saya transit 2 jam. Saya duduk. Dia bilang, aku tidak kuat duduk. Aku mau jalan-jalan di airport ini. Airport Singapura adalah airport terbaik di Asia Tenggara. Dia keliling ke sana kemari. Jajan ini, beli ini, beli ini. Dalam hati saya, silakan Tuan Putri. Mumpung ada waktu. Jadi sungguh kalau kita mencari Tuhan, Allah membuat kita berhasil. Itu semua karena Tuhan. Jadi saya ingatkan kepada kita semua, tetaplah setia kepada Tuhan. Contoh lain di 2 Tawarik 28 ayat 19 sampai 22 diceritakan. Bangsa Yehuda diizinkan Tuhan direndahkan musuhnya karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Saya baca mulai ayat 19. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada
Tuhan. Tuhan izinkan Yehuda direndahkan karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih pelajaran yang penting. Di hidup kita sebenarnya posisi Tuhan lebih banyak dalam aspek ini, mengizinkan. Tuhan bisa mengizinkan penyakit masuk ke tubuh kita, tapi Tuhan juga bisa tidak mengizinkan penyakit itu. Tahu, ingat peristiwa Ayub? Tuhan izinkan iblis mengganggu Ayub, tapi sebenarnya Tuhan juga boleh tidak mengizinkan. Jadi kalau kita berubah setia, Tuhan bisa mengizinkan berbagai pencobaan mengganggu kita. Tetapi selama kita ada di dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, Alkitab berkata, satu rambut pun dari kepala kita tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi salah satu peristiwa lain yang terjadi karena perubahan setia adalah Tuhan mengizinkan bangsa itu direndahkan. Tetaplah di dalam Tuhan, supaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Supaya berlaku ayat yang berkata kepada kita, satu rambut pun tidak akan jatuh. Tidakkah ini mulia? Kalau sampai satu rambut pun dari kepala kita nun sewu tidak jatuh. Itu oleh karena umat itu masih tetap di dalam Tuhan. Tapi kalau kita berubah setia, Tuhan dapat izinkan segala musuh untuk menyerang kita. Panah-panah si jahat dapat menembus kita. Jangan berubah setia. Amin ya. Sekali lagi, kuatkan hatimu dan keluargamu dengan berkata, kita tidak boleh berubah setia. Tetaplah mencari Tuhan. Itu bahasa yang dipakai. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Itu bisa dikembangkan dengan berbagai kalimat yang berkaitan dengan itu. Selama ia, kalau dibalik, setelah ia tidak lagi melakukan semua yang biasa dilakukan, maka Tuhan mengizinkan berbagai kesulitan terjadi dalam hidupnya. Satu contoh lain, di Nehemia pasal 1 ayat 8. Tuhan mengizinkan umat itu tercerai-berai karena ketidaksetiaan. Saya baca ayatnya. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa hambaku itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Mereka yang berubah setia akan dicerai-beraikan. Apa pengertian dicerai-beraikan? Apa makna dicerai-beraikan? Kita semua bisa menyebutnya. Terjadi perpecahan, terjadi pelemahan kekuatan. Apa upahnya yang tercerai-berai? Dan itu bisa terjadi kalau umat Tuhan tidak setia kepada Tuhan. Khotbah saya pagi ini untuk mengingatkan kita, janganlah pernah berubah setia kepada Tuhan.
Hiduplah benar. Takutlah akan Tuhan. Teruslah mencari Tuhan. Bahkan bila perlu tambahkan sedikit waktumu, tenagamu. Tambahkan sedikit lagi. Saya praktekkan cara hidup yang seperti itu. Semakin saya melihat berkat Tuhan, saya mengajak Ibu Gembala, mari kita terus makin banyak berdoa. Mari kita makin banyak baca Alkitab. Mungkin Bapak Ibu berkata, iya Bapak Gembala sudah pensiun. Tidak apa-apa. Bapak Ibu boleh bekerja, cari nafkah setiap hari. Tapi jangan lupa sisakan atau waktu yang tersisa manfaatkan semaksimal mungkin mencari Tuhan. Doa Bapa kami setiap jam itu sangatlah memberkati. Siapa yang mempraktekkannya masih tiap hari sampai sekarang? Angkat tanganmu. Bagaimana kita melihat pertolongan Tuhan? Itu saja mudah. Menggumam saja selesai. Tidak usah menggumam. Suruh hati nurani ngomong. Bapa kami yang di sorga. Sekarang anak-anak kami saling mengingatkan seorang dengan yang lain. Kalau kami berkumpul, yang satu berkata, jangan lupa doa Bapa kami. Kami serentak melakukannya. Saya berterima kasih. Semua orang yang cari Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Saya iklannya. Saya bilang, sudah saya katakan dari dulu. Benjamin masih kuliah sampai sekarang. Tetapi tidak 1 rupiah pun saya harus bayar. Karena dia magang dari kampusnya, dia dapat uang. Tidak banyak. Tetapi itu cukup bagi dia setiap bulan. Saya tidak harus bayar 1 rupiah pun. Makan tinggalnya ditanggung abangnya. Sangunya ditanggung kakaknya. Sungguh baik Tuhan itu. Tuhan baik, cari Tuhan. Cari Tuhan. Pasti semua baik. Maka inilah ayat yang terakhir. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jangan tinggalkan kasih-Mu yang semula. Jangan berubah setia. Tambahkan 1 langkah lagi. Tambahkan 1 lagi untuk Tuhan. Karena pernyataannya jelas. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Tentu tidak ujuk-ujuk sorga sekaligus datang. Ada proses yang dilewati. Ada proses yang dilewati. Saya melewatinya 37 tahun. Sekarang memasuki 38 tahun. Saya melihat berkat Tuhan luar biasa. Mau dengar satu kesaksian lagi? Saya berangkat ke Hong Kong. Tiket ditanggung, ditolong Mas Bangkit. Hidup di Hong Kong ditanggung Mas Jerry. Ngerti yang mujizatnya luar biasa? Sangu dikirim orang. Sampai saya di Hong Kong, masuk 1 WA. Om, sedang di mana sekarang? Saya bilang, saya kebetulan di Hong Kong Mas.
saya mengunjungi anak saya. Oh, berarti om butuh dong uang saku. Ya saya bilang saya nggak mikir uang saku karena saya tinggal di rumah anakku, makan oleh mantuku. Mantuku pintar masak sop. Sop kesukaanku. Jadi tiap hari beli dia masak yang enak buat saya. Tapi anak rohani saya bilang, ya mestinya om butuh uang kantong lah. Kalau saya kirim sedikit, om mau kan? Mau nggak dikirimin? Yang benar. Saya bilang ya udah mas, kalau mau kirim, kirimlah buat saya. Maka saya lihat ini ada LCD baru, betul. Ini dibeli ya. Saya yang bayar ya. Saya yang bayar. Gak usah gereja bayar, aku yang bayar ini. Ini oleh-oleh dari Hong Kong, ini aja saya bayar. Ya. Boleh ya Mbak Nopi? Boleh. Nanti kalau ini saya kembalikan uangnya kalau ya saya bayar ini. Saya dengar ada lagi beli alat lain. Saya bayar ya. Boleh. Kalau boleh angkat tanganmu. Oh enggak mau, ya udah kau yang bayar. Mau saya bayar. Serius. Itu ada beberapa alat katanya dibayar. Biar gereja beli komputer baru saja. Tapi semua ini yang sudah terbeli alat di belakang dan ini saya bayar. Karena saya tidak bayar tiket masalahnya. Jadi biaya tiket saya bikin ke situ aja. Sama yang di belakang. Bapak Ibu mau? Yang tidak mau angkat tangan. Ya sudah kalau mau saya bayar. Saya tidak bawa roti karena nggak bisa bawa roti banyak-banyakan. Kopernya hanya 20 kilo. Jadi nggak bawa roti, nggak bawa kenang-kenangan. Tapi karena saya tiket gratis, uang tidur gratis, makan gratis, sudah saya persembahkan untuk ini saja. Ya. Tuhan memberkati. Jangan berubah setia. Tetaplah setia. Tetaplah mencari Tuhan. Allah akan membuat kita berhasil. Tuhan memberkati.